sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wow, jumpa lagi hari ini bersama kakak dan abang sekolah minggu, karena kita bersama-sama akan melakukan ibadah sekolah minggu online. Di sini ada kakak Debbie dan ada kakak Rahel loh. Halo adik-adik, dan juga kita nggak hanya berdua aja kak, tapi ada yang spesial hari ini adik-adik. Apa itu? Ada Bang Jona. Mana? Gak ada. Kita panggil dulu kak. Oh. Sama-sama. 1, 2, 3. Bang Jona. Halo kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu. Gak lupa juga nih Kak Debbie, Kak Rahel, ada abang pemusik kita yaitu Bang Rifai dan juga Bang Daniel serta Bang Martua yang ada di belakang kamera. Nah kakak abang adik-adik, kita tadi kan udah semangat. Coba kita cek dulu kak, adik-adik gimana kabarnya? Kak Debbie silakan. Iya, adik-adik, kakak abang di sini, puji Tuhan, semuanya dalam kondisi sehat dan juga penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya? Oke, kalau nanti kakak tanya apa kabarnya, silakan dijawab dengan semangat ya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa! Yes, yes, yes! Nah karena udah luar biasa kak, mari kita angkat pujian nih kak, karena ini kan adalah hari yang spesial nih. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau angkat pujian lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Musik bang. Adik-adik, lagu ini ada gerakannya, kita sama-sama menyanyi dengan gerakan ya. Bersukaria, bersukaria.
Nah, kakak-kakak, tadi kan kita sudah menyapa adik-adik kita seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa kita harus bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, betul banget Bang Jona, Kakak Rahel, abang kakak sekalian, serta adik-adik. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Nah kakak abang, sekarang kita saatnya mau saat teduh dulu nih. Kita mau terima kasih sama Tuhan kalau dia udah lindungi kita sepanjang hari. Bahkan hari ini kita boleh lihat mama papa dan beribadah bersama. Sambil kita mau mainkan lagu pujian, terima kasih Tuhan. Sambil sikap saat teduh dan berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama kita ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the love you give to me, for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise. Adik-adik yang baik dan pintar, saat ini mari kita satukan hati, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan membuka ibadah kita. Adik-adik, ikuti doa yang Kakak Dewi pimpin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas cinta kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan dan penyertaan dan penyertaan tiada henti yang tiada henti dalam hidupku. dalam hidupku. Tuhan, Tuhan, hari ini aku aku sangat bersuka cita sangat bersuka cita kembali dapat beribadah bersama dengan kakak sekolah minggu bersama dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman. Tuhan, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Kami mau memuji
memuji Engkau Kami mau memuji Engkau dan juga belajar firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kakak, abang, dan adik-adik yang di rumah, kita muji Tuhan lagi yuk dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu dengan semangat, tapi sambil bangkit berdiri. Tapi sebelum itu Kak, kita cek dulu yuk semangat adik-adik yang di rumah. Gimana tuh Bang? Boleh kakak abang, ayo kita coba ya. Adik-adik yang di rumah, kalau kakak tanya ada sukacita hari ini, kalian jawab yes, 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 yes. Sukacita, sukacita, Oke, siap kakak abang? Siap, Kak. Oke adik-adik, ada sukacita hari ini? Yes, 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 yes. Sukacita, sukacita. Wow. Adik-adik, kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu sambil berdiri. Laskar Kristus yang sudah semangat, kakak Debbie panggil ya. Laskar Kristus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menaik dan bersuka, di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo semuanya tangannya mengalir ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menuruti Tuhan dalam segala melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak Debbie dan Kakak Rahel, kan tadi kan kita kan sudah memuji Tuhan nih dengan penuh sukacita dan merasakan kasih Tuhan yang mengalir buat kita dan juga adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Betul banget Bang Jona, kasih Tuhan itu selalu baru setiap harinya adik-adik. Dan tak lupa juga adik-adik kalau dia selalu memperlakukan kita dan tak pernah tinggalkan kita. Betul banget kakak abang. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kasihnya dan penyertaannya kepada kita selalu ditunjukkan kepada kita. Tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita puji Tuhan Yesus kita yang sangat baik itu kembali dengan bernyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Tapi sambil berdiri ya adik-adik, kakak Rahel boleh dipanggil adik-adik kita di rumah? Boleh kakak Debbie, adik-adik yang di rumah, kalau kakak panggil Laskar Kristus harus bangkit berdiri dengan semangat dan jawab yes, oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus,
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita diperlengkapi oleh Roh untuk melakukan kebenaran, dan kita juga diharapkan menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Betul tuh Kak Debbie. Jadi kita sama-sama yuk belajar memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu adik-adik, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan lagi nih? Ayo angkat tangan. Oke, Kak Rahel, yuk kita panggil yuk adik-adik sekolah minggu kita untuk memuji Tuhan kembali. Oke Abang, adik-adik, Laskar Kristus. Adik-adik, kita nyanyi lagu berdiri di hati ya. Sekali lagi dengan semangat. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis di dalam Roma 12 ayat 16. Tertulis di dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Bahkan apapun yang kita lakukan di dunia ini tak pernah membuat kasih sayangnya luntur sama kita adik-adik. Tuhan Yesus juga memberikan kita keluarga, teman-teman, bahkan kakak abang sekolah minggu untuk mengajarkan hal yang baik bagi kita. Iya ya Kak, walaupun kita di rumah aja, tapi kan kita kan ada mama, papa, abang, dan kakak, dan juga adik kita yang mengajarkan banyak sekali hal yang baik dan juga memperkenalkan kita dengan Tuhan kita. Betul kakak abang. Wow, Tuhan Yesus sangat baik ya. Yuk adik-adik kita puji kembali Tuhan kita yang baik. Kita akan bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku di medley atau disambung dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, yuk kita berdiri untuk nyanyikan lagu ini.
Kakak boleh tolong dipanggil adik-adiknya, Kak? Siap Kak Debbie, Laskar Kristus. Yeay! Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya. Bahasa India. Sekarang kita nyanyikan lagu Happy Idea. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, ampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Ya, saat ini kita akan kembali mendengarkan pengumuman. Adik-adik ada beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama, ini sudah bulan apa ya kakak abang? Bulan Oktober. Bulan Kak. Oktober. Sebentar lagi adalah bulan Desember. Tapi kita akan ada Natalan gak ya bulan Desember ini kakak? Ada Ada. dong Kak, masa nggak Natal? Betul sekali. Adik-adik, jangan sedih, jangan berkecil hati karena tahun ini walaupun kondisi pandemi, kita akan tetap menyelenggarakan Natal di bulan Desember nanti. Yeay. Dan akan ada aktivitas atau persembahan dari tiap-tiap horong adik-adik. Horong balita nanti akan mempersiapkan gerak dan lagu
Untuk horong 1 akan ada aktivitas, di horong 1 juga, di horong 2 akan ada aktivitas menari, di horong 3 dan 4, wah ini nih abang kakak yang spesial. Apa tuh Karena kakak? adik-adik horong 3 dan 4 akan menampilkan kreativitas dengan TikTok. Yeay. Wow, udah gak sabar ya adik-adik. Tapi bagaimana sih sebenarnya tariannya, lagunya, atau kreativitas TikToknya? Adik-adik tunggu karena akan diumumkan minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan harus ikut ibadah sekolah minggu. Pengumuman yang kedua adik-adik, minggu depan kita tetap melakukan ibadah sekolah minggu online di rumah masing-masing. Kepada adik-adik diharapkanlah memakai pakaian rapi, membawa Alkitab dan juga mempersiapkan persembahannya, serta yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri masing-masing. Oke, dan yang ketiga adik-adik, kita harus tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sekian pengumuman minggu ini adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mendengarkan firman. Tapi sebelum itu, adik-adik ambil sikap berdoa. Kita mau angkat pujian firman-Mu. Sabar. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik
dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Pagi baik buat kita semua. Adik-adik, pada minggu kali ini mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik membaca dari rumah, Inang membaca dari sini ya. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yang yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Timotius. Siapakah Timotius? Apakah Timotius itu adalah anak yang baik atau anak yang nakal? Nah, dalam minggu ini kita akan mendengar cerita tentang Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Ia sangat menurut kepada Paulus. Kalau disebut hamba Tuhan berarti dia adalah anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang firman Tuhan, terlebih tentang kabar baik, yaitu Tuhan Yesus, oleh mamanya dan neneknya. Kalau kita sebut opung, mamanya Timotius itu adalah Eunike dan opungnya bernama Lois. Adik-adik harus ingat ya. Timotius selalu senang mendengar firman Tuhan dan Timotius tidak pernah bosan, bahkan malas dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika mamanya atau opungnya mengajari dia tentang firman Tuhan, mana perbuatan yang harus dia lakukan dan mana perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, Timotius selalu senang mendengarnya. Timotius selalu semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan firman tentang Tuhan Yesus yang mama dan opungnya ajarkan membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus, membuat Timotius semakin bertumbuh menjadi orang yang taat dan selalu diberkati di setiap pekerjaannya, di setiap pelayanannya. Timotius semangat dan senang dalam mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa firman Tuhan adalah kabar baik yang ketika kita mendengarnya, ketika kita melakukannya, itu merupakan suatu berkat. Jadi Inang mau nanya di sini, siapa adik-adik sekalian yang malas dengar-dengaran firman Tuhan? Ayo, siapa adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu yang cantik dan ganteng, yang kalau membaca firman Tuhan pasti malas-malesan? Ngantuk, bosan, gak enak. Ayo, siapa yang kayak gitu? Tapi Inang yakin dan abang kakak sekolah minggu yakin tidak ada anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng yang malas mendengarkan firman Tuhan. Pasti rajin. Kenapa harus rajin? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita dan kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Siapa di sini yang mau dapat berkat? Siapa di sini yang mau dapat nilai bagus atau disayang oleh orang tuanya? Pasti semua mau kan? Kalaupun adik-adik sekalian ada yang malas atau nggak suka mendengarkan firman Tuhan, mulai sekarang harus berjanji sama Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan.
kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Hal kecilnya aja, misalnya menghafal ayat bulanan yang abang kakak sekolah minggu berikan kepada adik-adik sekalian. Dan juga membaca firman Tuhan yaitu dari sekolah minggu. Pasti kita jadi tahu mana perbuatan yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita harus rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan karena itu dapat membuat iman kita bertumbuh. Siapa di sini yang gak mau imannya terus-terus menciut-menciut? Pasti maunya bertumbuh ke atas. Ya kan adik-adik sekalian? Pasti juga adik-adik sekalian diajarkan oleh mamanya, oleh papanya, opungnya atau saudara-saudaranya yang lain untuk membaca firman Tuhan. Jadi pokoknya mulai sekarang harus rajin ya. Dan juga mengapa membaca Alkitab itu penting? Nah, dari cerita Timotius ini kita harus memperhatikan apa yang dialami oleh Timotius. Karena dia rajin mendengar, karena dia rajin membaca firman Tuhan, dia tidak malas-malasan mendengar firman Tuhan, dia menjadi berbeda dengan orang lain. Berbeda dalam hal apa coba? Dia menjadi anak yang cerdas, dia menjadi anak yang pintar, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan yang selalu dia baca menuntun langkahnya untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Karena dia melakukan perbuatan yang baik dan benar, Timotius pun menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau dikasihi Tuhan? Pasti semua mau kan? Maka dari itu, baca firman Tuhan. Jadi anak-anak yang rajin mendengar dan rajin membaca firman Tuhan akan menjadi anak-anak yang selalu melakukan perbuatan yang disukai oleh orang tua, disukai oleh teman-teman. Pasti kita tidak akan merasa kalau orang tua kita tidak suka, dan juga terlebih disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, adik-adik harus berani untuk melakukan perbuatan baik. Karena percuma kalau kita hanya membaca namun tidak melakukannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, pasti kita jadi tahu mana perbuatan. Misalnya, kayak tadi titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Wow, ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita membantu orang tua kita akan mendapat panjang umur, kita akan dapat berkat. Siapa yang mau di sini? Terus ketika kita mengasihi sesama, dibilang Tuhan apa? Itu sama dengan mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan sayang sama kita kan? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan juga jangan takut diejek karena berbuat baik. Kita harus rajin belajar tepat waktu. Kita harus mengikuti sekolah minggu tanpa disuruh. Karena melalui sekolah minggu kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan juga jangan malu untuk menunjukkan kasih terhadap sesama. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bertengkar. Apalagi sekarang di masa pandemi Covid pasti di rumah terus kan. Jangan pernah berantem lagi sama adik-adiknya ya, sama abang kakaknya. Karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak ada tertulis di dalam firman Tuhan untuk bertengkar. Dari mendengar dan membaca firman Tuhan, adik-adik telah setia kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuh kan dek, kalau kita membantu orang tua, itu merupakan udah perbuatan yang luar biasa di mata Tuhan. Ketika kita menolong teman kita yang kesusahan, ketika kita membantu opung kita, ketika kita mengerjakan PR dengan baik dan benar, itu sudah merupakan perbuatan yang luar biasa di mata Tuhan. Untuk itu adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita biasakan membaca Alkitab dengan teratur. Karena dengan mendengar dan membaca firman Tuhan,
Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan menyayangi kita sepenuh hati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya jadikanlah kami menjadi anak yang selalu dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kiranya Kau mampukan kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, agar senantiasa apa yang kami perbuat di hari kami ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, aktivitas kita di minggu ini adalah membuat prakarya. Alat-alat yang adik-adik perlu persiapkan adalah kertas origami, khususnya yang berwarna kuning, kemudian gunting. Hati-hati ya, pada saat menggunakan gunting, adik-adik harus didampingi oleh mama papa. Juga ada pulpen atau spidol, ada isolasi, atau kalau adik-adik tidak punya, adik-adik bisa juga mempersiapkan lem sebagai alat tempel. Juga persiapkan sedotan. Atau jika adik-adik tidak ada sedotan, adik-adik bisa menggunakan sumpit atau stik es krim. Kali ini Kakak Debbie akan menggunakan sedotan. Yuk, kita mulai membuat prakarya minggu ini. Adik-adik ambil kertas origami, khususnya yang berwarna kuning. Lalu mari kita membuat bulatan. Agar hasil bulatannya baik, adik-adik bisa mengambil cetakan berbentuk bulat, kemudian adik-adik taruh dan adik-adik gambar pola bulatannya. Seperti ini. Adik-adik bisa pakai mangkok atau bisa menggunakan gelas. Pokoknya yang bentuknya bulat. Setelah itu, setelah jadi bentuknya polanya seperti ini, adik-adik minta didampingi mama papa untuk menggunting sesuai dengan pola ini ya. Digunting hingga bentuknya memang nanti bulat. Nah, diusahakan serapi mungkin ya adik-adik. Kemudian setelah jadi bulatan seperti ini, yuk kita sama-sama tulis di balik sini ayat hafalan minggu ini. Ini adalah yang harus adik-adik tulis di prakarya yang telah tadi sudah dibuat. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayo ditulis yang rapi ya. Setelah adik-adik tulis, Kakak Debbie udah tulis nih adik-adik. Begini dia. Nah, setelah itu mari kita pindah ke bagian yang ada warna kuningnya ini. Yang kita akan lakukan di sini adalah kita membuat smile atau membuat senyuman. Ting, jadi deh. Nah, adik-adik, yang terakhir mari kita tempelkan sedotan di sini. Adik-adik ingat ya, adik-adik bisa menggunakan isolasi, bisa juga menggunakan lem atau bahkan menggunakan staples. Tapi tolong dibantu oleh mama dan papanya. Nah, kemudian ditempel deh.
adalah prakarya untuk hari ini. Ada gambar smile dan di belakangnya ada ayat hafalan kita dari 2 Timotius 3 ayat 16. Selamat melakukan aktivitas adik-adik. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebagai rasa syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan dan kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Tangaku Namepet. Musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita udah selesai nih. Sekarang kita ngucapin yuk selamat hari Minggu untuk Inang calon pendeta Delinda Bora Aritonang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Inang.